Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Langsung aja, hari ini kita akan buat paketan untuk Jumat Berkah. Kali ini saya akan buat paketan nasi rendang. Ini rendangnya ekonomis, potongannya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. 1 kilo tuh saya potong jadi 20-an. Oke, yang paling penting dalam membuat rendang itu adalah santan. Nah, santan itu di sini saya pakai kelapa parut ukuran besar. Ada 3 butir kelapa. Kalian boleh lihat di situ, totalnya ada 1640 gram. Jadi masing-masing satu butir kelapa itu berarti sekitar 550 gram. Kalau misalnya kalian dapat kelapa yang ukuran kecil, ya kalian tambahin lagi ya, karena ini ukurannya besar. Kemudian tadi saya sisihkan sedikit untuk buat ambu-ambu sekitar 200 gram untuk ambu-ambunya nanti. Ini kita tambahkan air sebanyak 3 liter. Jadi tinggal tambahin aja. Saya nggak pakai perasan pertama dan kedua. Pokoknya tadi ya kelapa parutnya tambahkan air lalu kalian peras. Airnya 3 liter nanti biasanya menghasilkan santan 3 liter lebih sedikit ya, sekitar 3,3 sampai 3,5 liter gitu. Dan ini nanti santannya yang kita pakai untuk buat rendangnya. Kalau misalnya kalian mau buat bumbu yang lebih banyak, kalian boleh tambahkan santannya, mungkin bisa jadi 4 sampai 5 butir kelapa ya. Karena ini ekonomis ya, ini kita pakai 3 aja cukup. Untuk bumbu-bumbunya di sini ya, saya pakai cabai merah besar itu saya buang bagian bijinya, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada laos sama juga jahe. Laos dan jahe itu juga ikut saya blender. Saya jadikan satu aja dengan cabenya di sini. Dipotong-potong dulu ya, laos sama ininya sama jahenya. Setelah itu baru tambahkan air sedikit. Kita blender sampai halus, benar-benar halus. Oke, next ini kita masukkan santan tadi. Santan yang udah kita peras di awal. Sembari kita masak santannya, ini kita siapkan bumbu rempahnya. Boleh kalian lihat di sini, bumbu rempah itu ini saya sangrai dulu supaya aromanya itu lebih keluar. Nih, kalau baunya udah keluar gitu, boleh kalian matikan. Setelah itu nanti kita grinder ya atau ditumbuk. Untuk bumbu rempahnya tadi yang disisain tuh kayu manisnya. Kayu manisnya itu nanti kita tinggal cemplungin aja. Nah, ini tadi yang kelapa parut yang kita ambil sedikit. Ini saya ambil sekitar 150 gram. Itu kita sangrai sampai nanti berwarna kecoklatan. Ini udah mendidih. Setelah itu saya masukkan tadi cabai, bawang, dan laos serta jahe yang udah kita blender. Kemudian saya tambahkan daun jeruk sama daun kunyit. Daun jeruk sama daun kunyitnya itu saya iris tipis-tipis gitu. Saya cemplungin aja. Kemudian tambahkan rempahannya lagi, bumbu rempahnya lagi. Ini saya tambahkan serai yang digeprek dan juga daun salam. Kayu manisnya tadi masuk. Kemudian ini bumbu rempahnya. Bumbu rempahnya itu boleh kalian grinder, boleh kalian tumbuk. Yang penting sampai halus. Harus disangrai dulu ya supaya bau aroma rempahnya itu lebih keluar gitu. Kemudian kita kembali ke tadi kelapa parut yang kita sangrai. Pakai api kecil aja. Kalau udah berwarna kecoklatan gini boleh kalian matikan. Setelah itu nanti kita akan ulek. Diulek sampai dia mengeluarkan minyak. Cuma kalau misalnya kalian nggak biasa ngulek, saran saya ya mending kalian blender, tambahkan minyak sedikit gitu ya. Tambahin minyak 2-3 sendok makan gitu sampai dia bener-bener halus. Sebab kalau kalian mau ngulek sendiri manual gitu, kalau nggak bisa ngulek tuh nanti bikin lengan kalian tuh jarem gitu ya. Next kita masukkan tadi ambu-ambunya ke bumbu rendangnya ini. Santannya ini udah mengental. Untuk potongan dagingnya ini udah mengental ya. Potongan dagingnya ini karena potongan daging kecil, jadi saya masukin dagingnya itu saya tunggu setelah bumbunya agak mengental seperti ini. Kalau potongan daging kalian besar, itu boleh kalian masukkan di awal. Kalau potongan kecil seperti ini 1 kilo saya potong jadi 20, saya masukkan pada waktu bumbunya ini udah mengental. Sebab kalau misalnya potongan kecil kalian masukkan di awal, nanti takutnya dia bakal hancur malahan.
Dan perhatikan ya, daging rendang itu kan ada yang kualitas bagus, jadi daging semua, ada juga yang plus urat-urat. Kalau plus urat-urat tuh biasanya dia lebih lama matang juga. Menurut saya itu aja sih yang perlu diperhatikan ya kalau misalnya mau buat rendang. Sebab kalau misalnya potongan kecil kalian masaknya terlalu lama ya dia bakal hancur nanti. Ini saya tambahkan garam 2 sendok teh. Setelah mendidih seperti ini, saya pindah di api sedang, ditunggu sampai menyusut. Ini kurang lebih sekitar 1 jam, 1 jam proses masak ya. Kemudian ini udah 3 jam proses masak, apinya api sedang kecil aja, sambil diaduk sesekali supaya nggak lengket. In case kalau misalnya ini kalian dapat daging yang kurang bagus ya, yang murah biasanya itu dia ada banyak otot-ototnya gitu, dia agak susah mateng, itu kalian bisa tambahkan lagi santan encer aja nggak apa-apa. Jadi diungkep lagi, direbus lagi gitu supaya dia empuk, sampai empuk intinya gitu. Ini udah 3,5 kilo, 3,5 jam sorry. Ini total waktu masak 4 jam. Bumbunya tuh medok banget ya seperti ini. Ini tadi dengan 3 kelapa ukuran besar ya, 3 liter santan. Apalagi kalau misalnya kalian tambahin santannya jadi 4 liter atau 5 liter tuh dia bakal lebih banyak bumbunya. Next, untuk sambal hijaunya kalian boleh lihat di sini ya, ada cabai hijau besar, cabai keriting, cabai rawit, tomat hijau, bawang merah dan bawang putih itu saya rebus. Direbus sebentar aja. Setelah itu kalian chopper kasar aja atau blender kasar. Atau kalau misalnya mau diulek ya ulek kasar aja. Tinggal kita masukkan di wadah ini, kemudian tunggu dulu sebentar sampai airnya menyusut, baru nanti kita masukkan minyaknya. Tadi itu saya nyopernya nggak pakai air ya, karena kan tadi ada tomatnya, jadi otomatis akan mengeluarkan air. Kalau udah menyusut gitu, boleh kita tambahkan minyak. Kenapa kok minyak sambal hijau ya di restoran Padang itu banyak minyaknya? Kenapa? Supaya dia lebih awet, karena kan minyak itu kan salah satu pengawet alami. Kemudian seasoning ini saya tambahkan gula pasir dan garam. Apalagi sambal-sambal kemasan gitu kan biasanya kalau kalian lihat tanpa pengawet itu dia lebih berminyak, karena apa? Minyak itu setahu saya ya itu mengandung pengawet alami. Minyak dan gula pasir itu bisa membuat masakan lebih awet ya. Untuk packagingnya ini saya pakai lunchbox ukuran M. Untuk pelengkapnya itu saya tambahkan daun ketela yang udah direbus, saya beli udah jadi ya di pasar, tinggal dicuci bersih. Saya tambahkan juga potongan timun, irisan timun untuk lalapannya, dan sambalnya taruh di atas daun singkongnya. Ya, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya. Kalian boleh cek di kolom deskripsi budgetnya ya. Dan buat kalian yang baru juga gabung sini, terima kasih banyak. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.